Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih bersama Lensa Komunikasi. Saya Ainul Yakin. Pada kesempatan kali ini akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Mari kita sapa dengan narasumber kita. Assalamualaikum Mas Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kegiatan sehari-hari? Masih Alhamdulillah. dilaksanakan dengan sehat, baik, bagaimana? Ya, alhamdulillah cukup lancar, cukup dimudahkan oleh Allah dalam kegiatan sehari-hari saya selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Puasa gimana full sampai sekarang? Ya, kalau full kan masih belum selesai nih kan ya. Ya alhamdulillah masih diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk menjalankan puasa di bulan ini. Alhamdulillah. Semoga untuk bulan puasa ini Mas Oki ini diberikan terus ya ke depannya sampai puasa ini selesai. Amin, 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 Diberikan amin. kesabarannya. Amin. Untuk masalah yang sekarang ini Mas Oki ya. Ini kan banyak berita-berita yang sangat populer. Itu gimana tanggapan Mas Oki sendiri sebagai pemegang media yang sangat luar biasa sampai? Kalau saya sendiri sih Mas, melihat berita itu memfilter terlebih dahulu. Jadi berita tersebut ada yang menarik enggak menurut saya, begitu. Jadi kalau ada yang menarik, saya kan tindak lanjuti, seperti saya kaji lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya enggak terlalu menarik, ya cuma sebatas dibaca, bahkan di skip aja. Contoh ketika saya membuka Instagram, di sana saya melihat beberapa media, katakanlah Kompas, Jawa Pos, Detik, Kumparan dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa berita yang menarik bagi saya. Saya searching terus berita tersebut sampai saya temukan titik klimaks dari berita tersebut atau dari kasus isu tersebut misalnya. Kalau misalnya nggak menarik, ya udah saya skip aja. Bahkan cuma di-read, dibaca doang itu, ya udah. Nggak ada tindak lanjut lebih dalam lagi. Oh iya. Untuk Mas Oki sendiri ini bagaimana caranya untuk mencari lebih detailnya berita itu, gimana Mas? Nah kalau masalah itu ya tergantung individu masing-masing sih ya Mas. Kalau saya pribadi, misal kemarin kasus apa ya? Kasus misalnya yang polisi ya, yang Sambo lah misalnya, katakanlah. Ya walaupun sekarang sudah clear, cuma dari ini pihak, cuma sebagai contoh aja ya Mas ya. katakanlah masalah Bapak Sambo itu, Bapak Irjen Sambo. Saya cari beritanya misalnya, loh kok sama ini? Misalnya dari media A, B, C itu kok sama gitu. Terus mana yang mau dijadikan patokan? Mana yang ada menarik? Kalau di kami di komunikasi itu ada istilahnya human interest atau minat insani kan. Jadi bagaimana berita tersebut bisa menarik perhatian bagi si pembaca. Nah itu. Lah saya akan setelah itu saya searching lagi, cari berita yang lebih akurat lagi gitu. Setelah itu baru komparasikan pendapat-pendapat atau informasi yang berkaitan hal tersebut kayak gitu Mas. Jadi dalam benak saya muncullah satu pendapat, satu topik, satu paragraf. Oh kayak gini berarti, oh beritanya kayak gini gitu. Ya kalau di mata kuliah kami itu ada namanya kan framing, istilah framing. Oh iya. Jadi bagaimana media itu bisa memframing berita kayak gitu kan. Jadi saya bisa menangkap framing berita tersebut kayak gitu. Kalau saya pribadi, tapi kan beda-beda tuh Mas. Kadang ada yang nggak suka membaca, lihat video doang. Yang penting videonya itu jelas. Misalnya dari Kumparan, dari Detik, dari mana yang biasa sering buat video, dari narasi misalnya, dari narasi yang dikelola oleh Mbak Nana, Mata Najwa itu, nah bisa itu. Ada yang senang membaca, nggak suka lihat video. Tapi kalau sekarang yang saya lihat itu lebih condong kepada lihat video, mendengarkan.
masyarakat awam walaupun sudah kuliah atau berpendidikan tinggi itu lebih banyak melihat video daripada membaca. Itu yang saya temukan di lapangan. Oh. Nah, untuk kali ini nih banyak berita-berita viral Mas ya kan? Kita kembali kepada berita viral yang saya tanyakan tadi. Apakah berita viral itu harus ditanggapi? Contoh yang viral sekarang, soalnya kan ada yang saya update ataupun ada yang tidak kan. Kadang kan tidak semua informasi masuk kepada saya. Oh, Saya iya, kan iya. juga bukan pengamat, juga bukan apa yang setiap detik harus dapat berita dari belahan dunia manapun, enggak kan. Iya, iya. Contoh lah yang viral sekarang itu apa, Mas? Seperti viral yang sekarang. Prabowo Mas. Nah, ini kan apa namanya ya adalah ujung kemenangan dari Pilpres tahun 2024 yang sekarang Mas. Oke, saya Iya paham, kan? bisa dipahami itu. Anggap dia kan tadi malam ya, kalau tidak keliru tadi malam KPU sudah menentukan pemenang atau yang menjadi presiden pada tahun 2024 sampai 2029 itu dimenangkan oleh pasangan calon nomor 2 ya, Prabowo Gibran. Nah, yang menjadi viral atau yang menjadi menarik topiknya adalah paslon kubu 1 atau pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 3 itu akan menggugat kepada MK Mahkamah Konstitusi dalam rangka adanya kecurangan pemilu ya kan? Iya, iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau saya melihat hal tersebut ya berkaca lagi kepada salah satu perkataan Cawapres nomor 3 Profesor Mahfud MD. Beliau mengatakan kan kalau pemilihan kalau yang kalah itu bagi mereka pasti ada kecurangan. Contoh ya Mas, ya jenengan bersaing dalam pemilihan bupati, katakanlah bupati. Ya. Pendukung saya ketika saya kalah pasti bilang, nomor 2 itu pasti curang itu, pakai money politik, uang politik kayak gitu, ataupun cara lain sogok-sogokan. Nah, kalau memang ada kecurangan dan itu terbukti ya silakan diproses secara hukum gitu. Tapi kalau misalnya secara real, secara sudah istilahnya kalau di dalam pemilihan luberjuldir ya, langsung dan umum itu ya. Oh iya. Soalnya gak terlalu juga memahami dalam hal itu. Misalnya sudah diberitakan secara luas, secara nasional, transparan misalnya, tapi ternyata masih ada katanya ada kecurangan, ya berarti mereka terlalu fanatik, terlalu buta mata mereka untuk melihat kekalahan yang ia dukung kayak gitu. Kalau saya sih saya misalnya pendukung nomor 3 misalnya, misal ini ya, ternyata kan kalah kan sekarang kan, apakah saya harus memberontak meminta Jokowi selaku presiden yang sah pada saat ini untuk mengadili misalnya, untuk menggugat, atau saya datang ke Jakarta meronta-ronta misalnya, jingkrak-jingkrak, enggak kan? Iya, Itu kan iya. bodoh. Iya, Pak. Ya kalau saya menyikapi hal tersebut, viralnya masalah hal tersebut ya kita ambil baiknya saja kayak gitu loh. Iya. Bersatu saja demi kemaslahatan bangsa ini. Oke. Berarti yang menurut Mas itu tadi semuanya itu tidak akan untuk paslon yang nomor 1 dan yang nomor 3 itu tidak akan pernah nerima dengan kekalahannya itu ya Mas ya. Bagi orang yang Bagi orang yang kalah. bukan, Ya. bagi orang yang buta terhadap kekalahannya. Oh iya Mas. Nah, gitu. Tapi kalau orangnya menerima misalnya, ini kalau tidak ada masalah, kalau misalnya ditemukan kecurangan, ya silakan laporkan kayak gitu kan. Kita bukan
negara monarki, kita negara hukum. Iya, Berlandaskan ada landasan. Ideologi kita kan Pancasila. Iya, Mas. kan? Ya. Kita kembali kepada berita yang Mas ya. Ya. Untuk berita ini, bagaimana cara bagaimana Mas Sauki sendiri ini cara memerangi berita hoax? Memerangi berita hoax itu kan sebenarnya ya gampang-gampang mudah. Gampang-gampang sulit. Gampang-gampang mudah. Gampang-gampang sulit. Gampangnya apa? Kita lihat yang memberitakan itu siapa? Iya. Media misalnya. Katakanlah ada yang logonya itu mirip Kumparan, tapi bukan Kumparan. Tamparan misalnya. Iya. Bukan Kumparan, Tamparan misalnya. Nah ini kredibel enggak? Masuk KPI enggak? Masuk ke Dewan Pers enggak? Artinya terdaftar enggak? Artinya ini benar media online enggak? Itu gampangnya. Susahnya ketika apa? Ketika media yang sudah terdaftar atau terverifikasi Dewan Pers itu menyebarkan berita hoaks. Nah, Ikut-ikutan itu yang sulit bagi kita. Jawab pos misalnya. iya. Enggak loh, misalnya katanya Jawab Pos ataupun kata Detik, kata yang lain misalnya. Enggak loh, kami punya integritas, punya misalnya. Iya, bagi mereka, bagi ya oknum-oknum yang nggak tahu etika jurnalistik itu gimana? Iya, Mas. Artinya ya tergantung individunya lagi. Kalau menurut saya tantangannya itu yang paling berasa ketika dihadapkan kepada masyarakat awam. Kayak gitu. Kan masyarakat awam nggak tahu cara memfilter Iya. itu gimana berita ini. Ya itu dari saya. Yang pastinya untuk masyarakat awam itu kan untuk asik dengan berita yang dibacakan gitu, Mas. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana Genset mencerahkan masalah berita dan pemberitaan. Cara Gimana, Mas? Caranya Gen Z untuk anak-anak muda yang generasi sekarang, milenial ya, ya, generasi Z, generasi terus milenial mencerahkan masalah berita dan pemberitaannya itu. nah, kalau untuk generasi tersebut, katakanlah generasi milenial, gitu, Ya. bagaimana cara mencerahkan atau memurnikan masalah berita tersebut, hoax atau tidak, menimbulkan sara atau tidak misalnya. Contoh Mas, sekarang kan banyak kasus pelecehan seksual Ya, yang berkaitan dengan perempuan misalnya. perempuan Baik pastinya. itu yang masih di bawah umur maupun sudah Di atas. berkeluarga misalnya. Iya. Terus misalnya kita ya di rumah tetangga ada yang kena pelecehan seksual oleh orang lain lah. Kemudian saya memberitakan, ya kan? Memberitakan itu fakta kan? Iya, Fakta, real terjadi. Masalahnya tersinggung nggak dia ketika dia diberitakan di media, ya kan? Iya. Lah, kadang ada enak enggaknya juga jadi penulis ataupun jadi wartawan kayak gitu. Nah, kembali ke tadi bagaimana cara mencerahkan. Nah, bagaimana sekarang ini pertanyaan. Sampean itu nanya ke saya nanya juga ke sampean. Iya. Misal sampean punya adik pegang gadget, pegang HP. Kemudian ada berita misalnya. Berita balapan liar di Situbondo disebarluaskan. Ternyata itu tahun yang lalu. Iya. Ada video berita balap liar tabrakan mati di tempat misal. Ternyata itu tahun lalu bukan tahun sekarang, bukan terjadi sekarang. Iya. Itu kan berita hoax. Iya. Ya kan? Lalu bagaimana sang anak itu tidak bisa tidak menyebarkan berita tersebut. Kayak gitu. Oh. Paham. Ataupun Paham. memberitakan berita yang baik-baik kayak gitu.
seperti memberitakan keutamaan bersedekah di bulan Ramadan ini misalnya. Itu kan. Lah kan kalau kita mencerahkan bagaimana sekarang itu sudah pada pinter-pinter anak-anak itu. Anak umur 4 tahun yang masih baru belajar bicara sudah bisa pegang HP ini. Bahkan kan banyak itu viral di TikTok itu kan. Iya, iya. Seorang anak kecil masih di bawah 10 tahun bisa mengorder atau memesan barang senilai jutaan, 2 juta kali lagi. Bingung itu orang tuanya. Ya saya sendiri tuh gak tahu itu produk apa. Maksudnya barang apa yang dipesan kok sampai sejumlah 2 juta kayak gitu. Tapi kan loh ini kan anak-anak kok bisa kayak gitu kan. Nah kembali saya tanyakan lagi, sanggup enggak orang tuanya sebagai guru paling terdepan di rumah membimbing atau memfilter agar anak-anak tidak terlalu dalam memainkan gadget ini gitu. Alhamdulillah banyak ilmu yang dapat pada kesempatan ini. Terima kasih Mas Sauki Ya, terima sudah kasih. memberikan ilmunya kepada kami. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.